Halo semuanya, perkenalkan saya Indra. Pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar jaringan komputer. Pada video sebelumnya saya sudah membuat kabel jaringan. Lalu pada kesempatan ini kita akan mengupas 20 perintah dasar dan lanjutan command prompt yang sering digunakan oleh network administrator untuk menganalisis dan troubleshooting jaringan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan secara langsung lewat rekaman layar. Sebelum memulai, di sini saya akan membuka CMD atau command prompt sebagai administrator karena beberapa perintah membutuhkan akses penuh. Caranya pada bagian Start CMD, lalu klik kanan Run as Administrator. Pada perintah pertama yaitu tentang perintah navigasi dan bantuan dasar. Pertama, CD atau Change Directory. Fungsinya untuk berpindah atau mengubah direktori atau folder aktif di dalam CMD. Caranya cukup ketik CD lalu nama direktori. Contoh CD Documents untuk masuk ke folder Documents. Lalu ketik CD ... untuk kembali ke folder sebelumnya. Kedua, CLS atau Clear Screen untuk membersihkan seluruh teks atau riwayat perintah yang memenuhi layar monitor agar CMD kembali rapi. Caranya cukup ketik CLS lalu Enter. CLS garing tanda tanya digunakan untuk menampilkan menu bantuan help khusus untuk perintah CLS. Caranya cukup mengetik CLS garing tanda tanya untuk melihat dokumen singkat fungsi pembersihan layar. Keempat, direktori garing tanda tanya digunakan untuk menampilkan berkas bantuan mendalam mengenai perintah direktori termasuk daftar parameter opsional. Caranya cukup ketik dir garing tanda tanya untuk melihat panduan isi folder. Selanjutnya bagian 2 yaitu ipconfig atau konfigurasi IP. Jika kalian mengetik ipconfig, di sini akan menampilkan informasi dasar adapter jaringan komputer kita seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Caranya cukup mengetik ipconfig lalu enter. Yang keenam, ipconfig garing all. Fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan secara mendalam termasuk MAC address, DNS server, dan detail DHCP. Yang ketujuh, ipconfig garing tanda tanya. Fungsinya untuk membuka panduan lengkap mengenai parameter yang bisa digunakan bersama ipconfig. Caranya cukup mengetik ipconfig garing tanda tanya. Yang kedelapan, ipconfig garing release. Fungsinya untuk melepaskan atau mengosongkan alamat IP saat ini yang didapatkan dari DHCP server. Caranya cukup mengetik ipconfig garing release dan enter. Namun perintah ini akan membuat koneksi terputus sementara. Kesembilan, ipconfig garing renew. Fungsinya untuk meminta alamat IP baru kepada DHCP server setelah sebelumnya dilepaskan atau dikosongkan. Kesepuluh, ipconfig garing display DNS. Fungsinya untuk menampilkan seluruh riwayat atau cache DNS yang sedang disimpan oleh sistem operasi Windows. Caranya cukup mengetikkan ipconfig garing display DNS. Ke-11, ipconfig garing flus DNS. Fungsinya untuk mengosongkan, mereset atau membersihkan cache DNS yang error atau korup agar komputer mencari ulang IP dari sebuah domain. Caranya cukup mengetikkan ipconfig garing flush DNS. Ke-12, ipconfig garing register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan kembali atau memperbarui nama komputer DNS secara langsung ke DNS server terdekat. Caranya cukup mengetikkan ipconfig garing register DNS. Untuk selanjutnya di bagian analisis dan troubleshooting koneksi, pertama ping. Fungsinya untuk menguji koneksi antar komputer di jaringan dengan mengirimkan paket ICMP dan melihat respon balasan atau reply. Caranya dengan mengetik ping dan IP tujuan atau domain. Contohnya ping google.com atau ping 172.0.0.1. Berikutnya netStat. Fungsinya untuk menampilkan statistik jaringan dan melihat koneksi jaringan apa saja yang sedang aktif, inbound maupun outbound di komputer kita. Ketik netStat atau netStat strip
AN untuk melihat port-port yang terbuka. Berikutnya tracer atau traceroute. Fungsinya untuk melacak rute perjalanan paket data dari komputer menuju komputer tujuan dengan melewati router-router hub. Caranya dengan mengetik tracer spasi domain atau IP. Contohnya tracer google.com. Berikutnya path-ping. Fungsinya perpaduan antara ping dan tracer. Perintah ini melacak route sekaligus menghitung persentase kehilangan paket loss pada setiap router yang dilewati. Caranya ketik path-ping google.com. Lalu NS lookup. Fungsinya untuk mencari tahu informasi IP address di balik sebuah nama domain atau sebaliknya. Atau reverse DNS lookup. Caranya cukup mengetik NS lookup lalu domain yang kita tuju. Pada bagian selanjutnya adalah manajemen lanjutan atau perintah jaringan lokal. Yang pertama ada netsh, net atau network shell. Fungsinya untuk melakukan konfigurasi, mengubah dan memantau adapter jaringan secara total seperti ganti IP manual via CMD, reset firewall dan lain-lain. Caranya cukup mengetikkan netsh untuk masuk ke subshellnya atau sebagai contoh netsh interface show interface. Yang kedua ada root. Fungsinya digunakan untuk melihat dan memanipulasi tabel routing lokal pada komputer. Caranya cukup sederhana. Kita ketikkan root print untuk melihat tabel routing yang ada saat ini. Yang terakhir net. Fungsinya perintah untuk mengelola akun pengguna, melihat komputer yang aktif di LAN hingga menyinkronkan waktu server. Di sini saya contohkan NetView untuk melihat komputer satu jaringan LAN atau NetUser untuk melihat daftar user yang login di Windows. Nah, itu dia 20 perintah CMD dasar yang perlu kita ketahui. Dengan menguasai perintah-perintah ini, kita bisa mendeteksi internet terputus karena apa? Melihat konfigurasi IP sampai melacak root jaringan dengan cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.